Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera, ingin menjelaskan, ingin menjawab pertanyaan saudara kita mengenai adanya dia punya umur RBW 2,5 tahun. Berarti 2,5 tahun itu berarti 2 tahun 6 bulan, 2,5 tahun. Jadi 2,5 tahun burung 250 gimana menurut guru? Saya dari Riau. Salam sukses ya dari Riau. Terima kasih banyak ini saudara kita di Riau, sekeluarga mudah-mudahan sehat, dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya ya. Jadi saudara saya catat lagi saudaraku ya, ini lagi saya catat, saya mau angkat lagi ini dari Riau ya, ini saya dekatkan dari Riau ya, Riau. Jadi oke lah saudaraku, karena ada dua pertanyaan juga ini saya mau angkat mengenai adanya yang satu, adanya burung yang kalau di pinggir lapangan, dekat lapangan ya. Hanya ya saya catat ini ya saudaraku ya, karena ini mengenai adanya bangunan. Jadi oke lah saudaraku, sebelum saya lanjut ini, karena saya juga singgah lagi ngonteng ini, saya ini di pinggir empang ya, pinggir empang pantai lagi, ada pantainya ya. Mungkin suasana pantai empang ya mungkin agak lain lagi saudaraku ya, karena biasa saya itu menjelaskan di dalam di rumah, biasa di kamar ya. Jadi oke lah saudaraku, mari kita ikuti konten, mudah ada ilmu yang kita bisa resapi, kita bisa ambil. Kita harus betul-betul itu memperhatikan apa yang saya katakan sebentar, karena saya ini akan menjelaskan secara mendetail ya. Pertanyaan saudara kita yang dari Riau. Riau itu jauh ya, saya tidak tahu juga Riau itu di mana. Kan ini bagian Sulawesi saudaraku ya. Jadi oke lah saudaraku, saya akan mengupas mengenai adanya RBW saudara kita. Kalau RBW umur 2,5 tahun, burung 250 itu gimana menurut gurus? Itu menurut 250 burung itu termasuk lumayan ya, 2,5 tahun termasuk agak lumayan, masih ada agak ya. Kalau sudah terus tidak ada bahasa agak, sudah lumayan, nah itu lebih di atas lagi ya. Jadi oke lah saudaraku ya, tolong diperhatikan itu bangunan ya. Kalau bangunan itu sudah menjenjangi 2,5 tahun, kita harus betul-betul memperhatikan bagian fasilitas di dalam. Ini 250 burung itu gimana cara supaya kita pacu ya. Karena kalau 250 burung itu sarang itu bisa dia cetak, karena ini sudah agak menjenjang agak lama. Sebenarnya masih mau dipacu saudaraku ya. Sebenarnya masih mau dipacu. 250 burung itu target saya itu kalau 2,5 tahun itu sekitar burung yang paling maksimal itu kurang lebih 400 sampai 500. Itu burung kalau sudah 2,5 tahun. Ya, tapi harus kita syukuri saudaraku ya, karena sudah ada 250. Nah, sisa kita gimana caranya mengoptimalkan bagian dalam, fasilitas di dalamnya itu supaya burungnya itu bisa betah. Ya, bisa berkoloni cepat. Ya, kalau 250 burung itu seumpamanya dia bersarang semua ya, saya ambil ini 100% karena sudah agak lama. Itu sisa kita kali 2. Kalau 100 itu sarang, berarti burung itu 200. 100 sarang 200 burung, berarti 125 sarang. Ini kalau bersarang semua ya. Tapi ini kan jenjang saudaraku. Ada yang masih kanakan, ada yang sudah terbang, ada yang masih baru netas ya. Tetapi yang dia cek saudara-saudara ini 250, berarti perkiraan burung di dalam keseluruhan itu kurang lebih sekitar 300 ya. Kurang lebih, tidak jauh dari itu, 300 sampai 350. Karena ini yang hitungan nih, yang saudara ini yang dari Riau hitungannya. Jadi kita syukuri saudara-saudaraku termasuk agak lumayan ya. Nah, hitungan yang kita hitung tadi itu yang keluar itu hitungan tidak pas. Itu hitungan burung yang sudah terbang. Yang belum terbang itu di dalam itu yang populasi itu yang akan menuju juga seperti induk tadi. Apabila nanti itu kalau sudah besar semua itu susah dihitung itu sampai. Jadi jangan kita kaget kalau langsung burungnya biasa kita hitung tiba-tiba
meloncat sampai 350 sampai 400 karena itu kan berjenjang, itu berlahan-lahan, itu akan nanti akan terbang. Nah, saudaraku ya. Jadi ini sangat agak lumayan karena sudah 250 burung baru 2 tahun setengah. Nah, itu ya. Berarti sudah ada sarang ini. Ya kurang lebih sarang ini ya saya tidak tahu juga karena dia tidak ada pertanyaannya di bawah sini mengenai ada sarang ya. Jadi diusahakan sisa kita optimalkan bagian dalam, saudaraku ya. Yang mana yang saya maksud optimalkan bagian dalam itu bagian di dalam itu yang selalu saya jelaskan. Karena kalau saya menjelaskan mengenai adanya bangunan walet, ruangan RBW itu tidak pernah lepas adanya kelembaban dengan suhu. Begitupun juga adanya predator. Ya, jadi kita usahakan, saudaraku ya, gimana caranya supaya kita itu mengatasi itu bagian hama di dalam karena sudah banyak burung, sudah lebih 200. Berarti sudah lumayan sarang di dalam itu. Apalagi umur sudah 2 tahun setengah, berarti 2 tahun 6 bulan. Bisa kita pacu gimana caranya supaya itu burung bisa betah, bisa dia menarik, ya maksudnya dia bisa bawa burung yang liar yang belum punya rumahan. Nah, gitu saudaraku ya. Begitupun juga itu yang semacam burung yang di luar yang tetangga-tetangga saudara yang ada waletnya di sekitar situ, biasa dia punya kanakan, biasa dia tarik masuk. Nah, itu yang kita inginkan, saudaraku ya. Jadi saudara harus betul-betul itu optimalkan bagian dalam ya, itu pesan saya. Ya, jangan dibiarkan itu kolamnya ya kering. Nah, kalau menggunakan kolam atau penampung lain yang semacam kabaskong atau lain dan sebagainya. Begitupun juga yang gunakan mesin kabut. Mesin kabut itu optimalkan mesin kabutnya, atur itu timer dengan baik dan atur waktu aktifnya timernya ya. Timer itu sesuaikan dengan di lokasi itu. Kalau memang hawanya standar, tidak terlalu panas hawa di situ, kita gunakan itu timer 5 kali 1 hari aktif. Nah, aktif 5 kali 1 hari aktif kalau menggunakan mesin kabut, pengabut istilahnya, pendingin di dalam ruangan. Karena mengenai adanya mesin kabut itu kan bertingkat-tingkat, saudaraku ya, banyak macam itu mesin kabut. Ya, itu 1 jam menyala, 2 jam mati. Istilahnya 1 jam on, 2 jam off. Ya, gitu. Jadi 2 jam nanti mati, menyala lagi 1 jam. Baru menyala 1 jam, mati lagi 2 jam. Begitu terus sampai jam 8 malam. Jangan juga terlalu ke malam sekali menyala, saudara-saudaraku ya. Ya, jadi lanjut dari itu, saudaraku. Itu diusahakan ya, karena ini sudah lumayan. Usahakan populasi dulu, saudara ya. Populasi. Ini sudah ada sarang ini ya. Nah, itu. Karena ada juga sebentar ini saya ikutkan ini mengenai adanya panen. Nah, ada panen di sini. Dia bertanya saudara kita, Bang, ini pertanyaan juga saudaraku saya ikutkan ya. Ini lagi yang pertanyaan ini, tapi tidak apa-apa saya ikutkan karena ini perlu. Itu panen sarang Bang, dia kan bertanya di bawah kolom komentar. Itu sampai kapan kita menunggu itu baru bisa panen? Itu maksud saudara-saudara, sahabat-sahabat kita di lapangan. Sampai kapan kan sudah ada banyak, sudah lumayan sarang di dalam. Nah, di situ sarang di dalam dia punya itu, karena dia masuk cek lagi itu ada lagi tambahannya 20. Berarti sarangnya kurang lebih tidak jauh dari kayaknya 50-an itu sarang. Kalau tidak salah itu, karena ada tambahannya dia masuk katanya cek itu, kata saudara kita dia masuk cek ada tambahan 20. Nah, di mana waktu kita panen? Sampai kapan itu populasinya? Itu saudaraku ya. Ini pertanyaan memang agak perlu saya jelaskan ya. Karena memang banyak saudara kita itu bingung. Kalau saya katakan populasi itu berarti penerus, ya. Kalau saya mengatakan populasi penerus, ya. Kalau penerus itu berarti besar harapan. Nah, besar harapan kita menunggu sarang karena itu sudah ada penerus, tidak kita rampas. Yang mana saya katakan kita tidak rampas, belum waktunya kita panen itu sarang kita buka, belum sempat bertelur waletnya kita buka. Memang sudah besar, tetapi belum dia letakkan telur, apalagi sarang belum banyak. Berarti populasi itu kita hambat, kita halangi populasi karena belum bertelur. Beda kalau anaknya sudah terbang jadi masalah. Ya, nah itu pun sebenarnya kalau sarang baru di bawah dari 100, ya menurut
menurut saya ya, takaran saya saudaraku, tapi saya tidak tahu kalau saudara-saudara ya, sahabat-sahabatku, di bawah saran dari 100 usahakan itu kita masih membutuhkan namanya populasi koloninya walet ya. Kalau perlu itu biarkan saran dulu begitu ya, tapi memang saya juga betulkan, karena kalau sudah jadi sarang itu sudah gatal itu tangan, sudah mau buka, karena itu sudah uang itu. Nah, tetapi ada yang di atasnya itu, karena kita mau pencetaknya lagi itu uang. Yang mana saya katakan pencetaknya itu uang, itu populasinya. Gimana caranya banyak uang kalau populasinya sedikit? Karena itu sarang itu akan jadi uang nanti. Itu yang cetak itu populasi. Kalau banyak populasi, wah sebentar dicetak itu sarangnya saudaraku. Itu kita jual. Kalau sudah dipanen jual menjadi uang itu. Nah, itu yang saya maksud ya. Nah, jadi usahakan dulu, jangan terburu-buru, karena bahasanya saudara kita ini di bawah kolom komentar, sampai kapan itu populasi bang baru kita bisa panen, kapan baru bisa panen? Kita saudara kan tahu ya, tahu kan, selalu saya bahas mengenai adanya sarang walet itu panen, mengenai adanya bahasa panen, biar 2 biji, biar 3 biji, 1 biji pun bisa juga kita buka sarangnya ya. Jangankan 100, di bawah 100, 3 biji, 2 biji, 1 biji sudah bisa. Nah, hanya ada kendalanya, gimana cara jadi sarang kita buka. Jadi sarang kita buka, karena banyak saya beli sarangnya di lapangan saudaraku, karena kebetulan juga saya singgah ini ada juga sarang saudara itu mau dijual. Saya rencanakan saya juga membeli sarang saudaraku ya. Nah, jadi saya rangkum mengenai adanya di dunia walet ya. Nah, jadi lanjut dari itu saudaraku, karena itu tadi saudara kita itu kalau mau buka sarang saudara-saudara ya, jangan dibuka dulu kalau baru sedikit, lepaskan dulu populasinya ya. Jangan dipaksakan dulu, tahan sedikit dulu, sama dengan bahasa penasaran. Nah, kalau di luar kita itu kita tidak tahu keadaan di dalam, hanya di luar memantau, itu penasaran. Tetapi kalau di dalam kita masuk, kita lihat sarang itu, jadi bukan lagi penasaran, lain beda. Karena kita sudah lihat sarangnya apa dibuka atau tidak. Nah, beda tadi kalau kita di luar itu apa ada burung tinggal di dalam itu atau belum, apa sudah ada sarang jadi atau belum. Nah, itu rasa penasaran itu. Tetapi kalau kita sudah di dalam, kita lihat sarang walet, sisa kita itu gimana? Karena kita sudah lihat, sudah tidak pada sarang, sisa gimana? Nah, apa kita mau buka atau tidak? Nah, justru itu pernah saya katakan saudara ya. Kalau kita buka sarangnya itu sudah jadi uang, karena kita jual. Nah, kita dapat keuntungan. Tetapi kita tidak ada keuntungan di populasi, karena tidak sempat bertelur, belum sempat bertelur. Karena telur itu persiapan untuk penerus jadi anak nanti tuh. Kalau sudah menetas akan jadi induk juga. Mudah-mudahan dia selamat ya, seperti induknya yang dia lahirkan itu, si anak yang bertelur tadi. Nah itu. Justru saya ulangi tadi. Kalau saudara ada sarang kita lihat, seumpamanya saya ambil sedikitnya lah ya, 5 biji sarang. Tetapi itu sarang sudah jadi, belum ditempati bertelur, baru persiapan itu mau letakkan telurnya. Langsung saudara buka itu sarang, panen. Kita panen itu 5. Berarti itu sudah kita bisa jual jadi uang. Tetapi populasinya tidak nambah. Paling burung liar yang masuk di dalam. Nah, sedangkan kita ini yang utamakan populasi, nambahnya burung dan burung liar bisa masuk di dalam, berarti 2 kali double. Ya, jadi anak di dalam dan burung liar yang masuk di dalam ruangan. Itu yang saya maksud saudaraku ya, paham? Ya, itu. Tetapi kalau kita tidak buka sarangnya, tidak ada uang. Ini pantangan ini. Tidak ada uang karena kita tidak, maksudnya kita tidak bisa jual itu sarang. Tetapi itu nanti ada pencetak uang. Ya. Coba paham maksud saya saudaraku. Kalau kita tidak buka, itu tidak ada kita bisa jual, karena kita tidak ambil itu sarang. Tetapi ada nanti pencetaknya, kalau penerusnya nanti banyak itu akan cetaknya juga. Mana yang kita mau ambil? Semua bagus.
semua bagus, tetapi lebih bagus lagi kalau kita itu jangan dulu dibuka sarang kalau di bawah dari 100. Ya, di bawah dari 100, di bawah dari 50 lah. Kalau di atas 50 tidak apa-apa kita ambil. Tetapi kalau saya ya gimana caranya supaya kita itu istilahnya ibaratkan kayak tiba-tiba itu meledak, langsung banyak sarang kita buka, woi puas saudara gitu. Akhirnya nanti di belakangnya nanti itu sudah enak karena sudah banyak populasi. Bisa kita atur cara panen kalau sudah ada sarang di dalam. Ya, utamakan dulu itu populasinya saudaraku ya, koloninya walet. Jangan pikirkan dulu sarang. Memang kita itu merencanakan membangun rumahan walet, menginginkan saran. Memang saya tidak salahkan, itu nomor satu. Tetapi gimana caranya mau cetak sarang kalau burung waletnya kurang? Sedangkan kita ini walet diutamakan dulu. Gimana caranya supaya dia bisa cepat beradaptasi di dalam, berkembang biak sampai dia berkoloni. Akhirnya banyak sarang dia bikin nanti karena sudah banyak di dalam. Ya, tahan dulu saudaraku ya. Saya tidak larang buka. Mengenai pertanyaan saudara kita itu di bawah kolom komentar, sampai kapan ini populasi Subang ini diadakan populasi? Tidak ada bahasa sampai kapan. Tidak ada bahasa sampai kapan. Kapan saya kita bisa buka? Bisa, tidak apa-apa kita buka. Nah, hanya kalau sarang saya saudaraku, tolong dulu diutamakan populasi. Nah, ya. Ya, bahasanya kayak kita puasa. Ada satu nanti itu waktu buka itu enak perasaan, apalagi kalau sudah lebaran. Ya, itu. Begitu saudaraku ya. Jadi itu yang saya perjelaskan mengenai tadi adanya populasi. Jadi sudah paham yang saya maksud saudaraku ya. Itu tadi yang ikut tadi pertanyaan. Berarti sudah 2 pertanyaan saya angkat mengenai adanya tadi itu burung yang 250. Ya, jadi itu 250 burung itu sudah agak lumayan. Ya, agak lumayan, masih ada agaknya, belum lumayan. Jadi diusahakan itu supaya hilangkan itu agak, langsung lumayan. Waletnya sudah lumayan. Itu jadi gimana caranya supaya optimalkan semua saudaraku ya. Konsisten bagian di dalam ruang RBW itu saya jelaskan tadi. Yang kita perlu perhatikan itu yang nomor 1 kan itu adalah kolamnya di dalam, kelembabannya. Karena di situ letaknya itu walet itu cepat bikin sarang karena dia dingin. Air liur walet juga itu cepat cepat keluar dari mulut dia punya mulut, patot. Karena dingin hawa, transan itu. Ya, kalau panas beda. Ya memang tetap bikin sarang, tetapi beda kalau hawanya lembab. Begitupun juga suhu udaranya. Ya, perbaiki itu suhu udara. Dioptimalkan semua ya, supaya bisa maksimal semua sampai itu walet itu bisa cepat bikin sarang berkoloni. Nah, jadi paham saudaraku apa yang saya maksud? Itu tadi. Jadi itu tadi sudah 2 pertanyaan saya angkat ya. Yang mengenai tadi adanya satu itu mengenai sampai kapan kita populasikan walet. Yang kedua itu saya ulangi ya. Yang pertama tadi itu yang dia punya RBO dari saudara kita dari Riau, saya sudah jawab saudaraku mengenai adanya 250 burung. Ya, itu sudah lumayan. Dia itu cek. Berarti burung yang kita cek saudara itu yang induk terbang dan anak yang sudah terbang. Yang di dalam itu belum kita cek. Berarti burung ini kurang lebih 400-an, agak lumayan. Karena sudah menjelang 2,5 tahun, berarti 2 tahun 6 bulan. Bisa kita pajak saudaraku ya, konsisten dalam ruangan RBW ya. Kalau ada yang masih membingungkan, tolong ditanyakan kembali. Nah, begitu pun saudaraku yang terlewati itu yang jawab itu tidak saya angkat karena ya lumayan banyak pertanyaan saya mau angkat juga. Mana saya juga ini mau pilih sarang walet. Ya, itu karena saya itu rangkum mana saya pilih sarang walet juga saudaraku, mana juga saya tangani juga bangunan yang saudara-saudara kita yang gagal. Itu tentunya banyak yang panggil tapi hanya saya itu batasi. Begitu saudaraku ya. Tetapi kalau saudara itu butuhkan pertanyaan, saya tidak bisa batasi, harus saya jawab dengan konsisten ya, karena saudara itu tujuan saya, gimana saran supaya saudara berhasil ya. Itu jadi sudah tadi saudaraku ya, itu yang mengenai tadi sudah 2 pertanyaan saya angkat. Sekarang saya pindah ke pertanyaan saudara, pertanyaan di bawah kolom komentar. Bang, mohon dijelaskan bang,
adanya itu saya punya bangunan di dekat lapangan. Nah, ini lagi nih pertanyaannya ini, baru saya dapat lagi nih. Nah, lucu dan seru, unik. Kenapa saya katakan unik? Tidak jauh dari rumah, sama pertanyaan saudaraku ini. Jadi saya bisa kupas. Karena itu yang saya alami juga. Nah, kenapa saya alami? Di rumah itu saudaraku pinggir jalan poros. Yang kedua ada pabrik besar di belakang. Di belakangnya pabrik itu lapangan sepak bola. Nah, itu. Ya. Jadi semua itu ada bahasa-bahasanya semua itu. Saya kasih keluar. Oke lah. Saya kupas saudaraku ya, karena saudara bertanya, "Bang, gimana kalau di pinggir lapangan karena orang main takraw, main poli, main bola?" Tidak apa-apa, biarkan mereka main bola. Walenya juga itu main bola di atas. Yang penting bangunannya jangan main bola di dalam bangunan. Sama bahasa saya dulu itu, kalau membakar di samping itu, yang penting jangan dalam bangunan. Tidak jadi masalah. Saya pernah adakan itu bakar karet, saya mau lihat. Karena saya tidak mau libatkan orang, saya langsung terjun langsung sendiri. Saya penasaran bahasa-bahasanya orang, katanya itu. Bahasa ada kata-katanya itu, saya tidak bahasa-bahasa begitu saya pakai. Saya gunakan. Saya langsung bakar karet, saya mau lihat apa burungnya pergi atau tidak. Saya mau tahu, tanggung risiko, karena saya punya burung sendiri dan saya akan lakukan sendiri. Apabila terjadi yang tidak diinginkan, apa boleh buat. Itu saya. Tahunya alhamdulillah 1-2 hari saya cek tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Terkecuali kalau kita membakar di dalam ruangan. Jangankan itu baunya apa-apa itu di dalam ruangan, yang beredar di dalam, bermanuver itu asap di dalam. Burung waletnya pun juga dibakar. Kalau di dalam kita membakar memang salah kalau di dalam. Kalau di luar tidak jadi masalah. Saya sudah katakan di depan bangunan saya, saudaraku, yang satu yang bangunan pertama, pabrik itu 24 jam itu menyala terus apinya. Itu yang kulit padi. Ya, itu pabrik itu besar. Tumpukan itu seperti mulutnya itu gimana ya. 24 jam itu menyala terus asapnya itu. Alhamdulillah, walenya itu tidak jadi masalah di rumah. Begitupun juga walenya ada. Baku dekat pabrik itu. Di sebelahnya pabrik ada lapangan sepak bola. Tidak jadi masalah. Jadi itu yang teman-teman kita yang mau main bola, ya saudara kita di sana mau main bola, main takraw, main poli. Kalau dipikir itu orang di sana mau berteriak. Biasa di situ 17 Agustus. Diadakan di situ 17. Ya. Kalau 17-an, oh main bola, kita tahu itu kalau 17. Mana di lapangan itu biasa kalau ada acara itu biasa ada lektong apa. Wale tidak peduli. Satu yang saya katakan, saya ulang ya. Satu yang saya itu ragukan ya, yang mengenai kita selalu keluar masuk di dalam ruangannya. Justru itu saya katakan, jangan kita selalu keluar masuk. Yang keluar masuk itu seharusnya walet itu keluar masuk di LMB-nya, di atas poin, di atas posnya, istilahnya rumah-rumahnya di atas itu masuk di dalam ya. Dari situ jangan kita yang keluar masuk, apalagi kalau tidak ada perlu, hanya gara-gara penasarannya tadi kita masuk, saudara masuk, tahanlah sedikit, aduh. Ya, itu pesan saya saudaraku ya. Jadi sudah paham saudaraku. Jadi lanjut dari mengenai itu tadi, itu mengenai adanya yang pinggir lapangan main takraw, santai saja. Dari dulu saya katakan di konten saya yang lalu-lalu itu, menghadapi wali itu memang kita itu agak tegan, penasaran, rasa canggung, rasa takut, rasa gembira, rasa terhibur, ada semua di walet itu. Saya kupas ya, saya angkat ini. Kenapa saya katakan itu walet? Ada rasa takut. Karena biasanya itu kalau agak sudah banyak itu langsung tiba-tiba tidak ada kita lihat, kita itu kayak kenapa itu langsung hilang semua, kemana tadi itu? Apakah waletnya sudah pergi atau pindah? Nah itu takut, was-was. Itu semua ada di walet itu saudaraku. Nah yang kedua itu rasa gembira. Coba ya kalau di situ mendung, gerimis atau hujan, langsung kita lihat walet di situ bermanuver di bagian atas di poin, keliling bangunan, lang yang keluar masuk, lang yang keliling. Biasa itu tiba-tiba banyak burung di situ kalau sudah hujan atau gerimis atau mendung.
oi gembira kita itu. Nah coba sudah dua ini gembira karena seakan-akan itu sendek burung walet semua, kita punya walet semua itu tinggal di situ. Luar biasa itu. Padahal itu hanya main, adanya tadi itu suara yang bunyi di situ main keling dah lama, kemudian itu langsung pergi semua lagi. Itu walet itu begitu. Dua. Yang ketiga itu rasa penasaran. Yang mana saya kata rasa penasaran itu yang selalu keluar masuk. Apakah sudah ada sarang di dalam jadi atau belum? Apakah sudah banyak waletnya tinggal, apalagi yang pemula. Itu pasti kita alami itu saudara, karena saya pernah alami. Jadi saya tahu cerita. Ya, pengalaman dulu baru teori kalau saya, bukan teori dulu baru pengalaman. Beda kalau sekolah. Sekolah itu teori dulu baru pengalaman. Beda. Ini tiga. Yang keempat itu rasa gembira. Ya, rasa gembira. Istilahnya tadi kan saya sudah jelaskan itu rasa rasa gembira yang kita lihat burungnya kita itu semangat. Rasa unit. Saya belum angkat unit lucu. Yang mana letaknya itu lucu? Saya tanya saudara, di mana letaknya lucu? Letaknya lucu itu kalau kita masuk buka sarang itu anaknya biasa kita pegang-pegang di situ, tidak. Dia hanya muji-muji. Itu lucu itu. Kadang-kadangnya itu dalam. Tidak apa-apa biar itu bertengkar di situ juga dia. Malah di situ dipatok-patok kita punya tangan itu dikira induk yang bawa ke makanan. Kalau kita buka sarang, sekarang saya begitu juga saya punya karyawan kalau buka sarang di dalam ruangan RBU saudaraku. Itu burung ada semua di situ. Di situ juga cobaannya ada juga. Di mana saya katakan kan ada cobaannya. Di situ banyak kesannya di walet. Ya. Semua ada di walet itu. Kalau kita bisa rangkul, makanya selalu saya katakan dalami dunia walet, pahami itu walet. Karena walet itu bersarang bukan rumput, kenapa bukan di kayu, di lubangi kayu baru masuk di dalam seperti burung yang lain. Kenapa tidak di bawah tanah? Kenapa dia bersarang air liur? Seandainya kita bersarang air liur, gimana saudaraku? Berapa lama kita kumpulkan air liur baru kita tempati tidur itu air liur kita? Tempati walet air liurnya ditempati tidur. Itu kelebihan dikasih sama Allah Maha Kuasa. Berarti kita itu yakin. Kenapa saya katakan yakin? Adanya itu burung bersarang air liur karena dia dikasih kelebihan. Sebanyak-banyaknya burung itu, tetapi walet itu dia bersarang air liur. Sama dengan itu yang laba-laba. Ya, laba-laba dia itu bersarang juga gitu. Dia hanya lewat dari pantatnya. Kalau burung itu lewat dari patotnya keluar. Coba laba-laba itu. Kalau dipikir tuh laba-laba itu kayak benang itu yang laba-laba yang kayak Spiderman. Coba sampai di situ itu terbang besar di situ bisa dia tangkap baru dia gulung di situ di sarangnya. Kelebihannya dia kasih. Padahal itu ditabrak saja itu langsung putus itu. Kenapa bisa? Itu sama-sama punya kelebihan. Ada semua di walet. Makanya saya katakan saudara ya. Jadi kita itu betul-betul harus memahami itu walet. Walet juga suka di tempat gelap. Walet suka di tempat gelap. Begitu juga suhunya. Walet suka itu bahasanya? Walet suka itu selalu bertengker. Istilahnya menggantung. Kenapa dia tidak seperti burung lain bertengker? Itu sama-sama punya kaki, sama-sama punya sayap. Kenapa yang burung lain itu bertengker di kabel, dia tidak? Itu memang beda lain daripada justru saya katakan walet itu memang burung langka. Dan kenapa sarangnya terlalu mahal? Itu sarangnya itu mahal. Ya, dan susah sekali itu. Seandainya itu burung walet itu seperti yang lain-lain itu enak maksud saya cepat kita itu ambil. Jadi saudara harus paham ya. Itu Allah itu memberikan namanya kuasa. Sisa kita gimana cara mensyukuri apa yang diberikan. Ya, justru itu pernah saya katakan saudara, apabila saudara mendirikan RBW bangunan walet, lantas itu lama perjuangan, dicoba dulu baru berhasil, dan apabila berhasil, ya jangan lupa itu yang dibawa kita, ya, karena ada haknya mereka semacam anak yatim piatu, orang yang sudah, ya itu karena itu imbalan, istilahnya itu maksud
maksud saya itu sedekah, ya. Kalau banyak itu dibikinkan uang itu saudara gitu. Sisa kita gimana caranya supaya bisa kita konsisten di dalam ruangan RBW kita. Nah itu usahakan ya atur semua di dalamnya saudaraku ya, mengenai adanya itu suhu. Karena ada itu tingkat-tingkatannya suhu, berapa yang bagus, kan saya sudah jelaskan semua. Bisa kita tanyakan kalau masih ada yang bingung, karena kalau saya langsung angkat pertanyaan sekaligus saudara tidak bisa. Mana pertanyaan di video video pendek, nah, video reguler, yang video panjang. Nah itu saudaraku. Jadi saya itu harus ini saja di 3 pertanyaan langsung saya angkat. Ya 3 pertanyaan. Karena kenapa saya 3 pertanyaan? Kalau saya 3 pertanyaan saya angkat, jadi besoknya insya Allah kalau tidak ada halangan, lain lagi saya angkat. Nah itu, jadi enak itu kita saring. Nah, mengenai adanya itu burung itu kalau pinggir lapangan kan saudara sudah bisa paham yang nonton. Makanya selalu saya katakan tolong di share saya punya video sama teman-teman yang belum sempat nonton. Ya, jangan nonton setengah-setengah. Itu. Nah, saya sudah jelaskan tadi mengenai itu. Itu pun mengenai tadi itu burung yang 250. Ya santai saja hadapi saudara-saudaraku. Ya sudah lumayan itu. Nah itu menurut saya itu sudah bagus itu. Kan pertanyaan saudara di sini apa menurut abang itu bagaimana? Sudah bagus. Ya, banyak saudara-saudara kita itu 2 tahun lebih sampai 3 tahun itu burungnya itu belum sampai itu 20. Syukuri ya. Nah, sisa kita mau lebih pacu lagi ke depan. Ya, lebih pacu lagi. Ya gitu. Tetapi kita bisa melihat ke depan, kita juga bisa melihat ke belakang. Istilahnya jangan bahasanya gini. Kalau kita ada diberikan rezeki, ya ini satu contoh saya kasih ya. Ini satu filsafat istilahnya saya bahas ya. Allah berikan kita rezeki, ya. Tadinya itu tidak ada. Wah, sampai kapan saya ini seperti mereka saudara kita itu berhasil. Nah, kita melihat ke atas, tapi belum mampu, belum ada daya. Ya. Nah, terpaksa kita melihat ke bawah. Mau dia apa dibanding teman-teman saya, saudara kita masih ada yang belum daripada saya. Syukur saya sudah ada saran jadi 1. Saudara kita itu belum ada jadi. Ada misalnya di dalam, ada walletnya. Itu pun juga yang sudah ada walletnya bersyukur juga. Daripada itu yang belum ada walletnya, itu pun yang sudah ada walletnya syukur juga. Daripada itu belum membangun. Ya, begitu terus itu. Jadi sekali-kali kita melihat ke bawah, sekali-kali kita melihat ke atas. Paham maksud saya saudaraku? Itulah bahasa saya katakan kurang dan lebihnya, lebih dan kurangnya. Nah, arti dari itu jangan salahkan kegagalan, tapi kegagalan itu kita artikan akan menuju keberhasilan ke depannya. Kita belajar di kegagalan, karena kegagalan itu adalah cobaan. Dan sedangkan itu kegagalan itu bukan manusia yang kasih kita kegagalan. Ya. Yang kasih kegagalan itu hanya Allah Maha Kuasa. Kita berusaha tetapi belum berhasil. Nah, itu. Kita sudah berusaha. Ibaratkan kalau kita semacam ini ada empang, ini kan empang di sampingnya, ini di belakang saya empang. Itu di sana pantai, ya pantai. Ini empang ini, yang punya empang ini isi dia punya udang, ikan. Dia modali, ya. Berapa lama dia tunggu itu baru dia bisa panen. Sekalian dia panen nanti itu minim. Ya, harapannya tidak tercapai apa yang diinginkan. Apakah diambil banjir atau banyak yang mati? Ada saja itu. Berarti itu gagal. Nah, dan kita belajar di situ. Kenapa bisa? Nah, kan bukan kita ciptakan saudaraku ya. Kenapa saya katakan bukan kita ciptakan? Yang ikan tadi kita kasih turun itu bernyawa. Udang yang dikasih turun di empang sini yang bernyawa. Siapa kasih nyawa itu? Nah, jangan. Jadi kita harus syukur saudaraku apa yang ada dan yang tiada. Ada dan tidak ada, dan tidak ada dan ada. Ya bingung ya saudaraku ya pertanyaan maksud saya. Jadi pahami saja itu, syukuri apa yang ada, sabar kalau tidak ada. Suatu saat nanti akan ada. Nah itu saudara ya. Nah, justru saya pernah saya katakan itu la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ya tidak ada daya upaya saya kecuali Engkau ya Allah. Memang tidak ada daya kita. Nah itu. Jangan selalu melihat ke atas, tidak pernah melihat ke bawah. Kita berusaha melihat ke atas, gimana cara berhasil. Tetapi kalau kita berhasil melihat ke bawah, gimana orang yang tidak mampu. Nah itu maksud saya saudara. Berarti tidak lupa.
Nah, itu berarti usaha Anda itu, saudara-saudara kita itu ada arti, ya, ada arti, tidak sia-sia. Nah, biar banyak uang saudaraku, kalau kita itu uang itu kita hambur-hamburkan saja, tidak ada pernah kita sedekahkan gitu, tidak ada arti bahasanya itu, ya, karena sesaat itu. Dunia ini hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Tetapi harus ada dunia, fid dunya wa fil akhirat. Tuntutlah duniamu seakan-akan hidup seperti batu. Maksudnya hidup selama-lamanya. Wa fil akhirat, jangan lupa engkau akan mati besok dan seterusnya. Apakah besok atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan? Ya, pernah saya katakan itu. Ya, itu. Hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Apa maksud saya saudaraku ya, mohon maaf ya, saya juga belajar saudaraku ya, saya syukuri apa yang ada. Jadi oke saudaraku, itulah tadi ada 3 pertanyaan saya angkat. Yang pertama tadi itu yang burung sudah 250 apa bagus bang menurut abang? Bagus, bisa kita pacu ya, konsisten bagian di dalam ruangan RBW-nya, atur semua, jangan selalu diganggu ya, jangan selalu keluar masuk saudaraku ya, amankan. Terutama itu predator, semprot kalau banyak predatornya dalam ya, supaya aman, burungnya populasinya akan ke depannya bagus. Yang kedua mengenai tadi itu burung yang di lapangan, di bangunannya di pinggir lapangan, itu tidak jadi masalah, aman-aman saja, tidak usah canggung, tidak usah takut, tidak usah bimbang dan ragu, santai saja saudaraku ya. Ini pertanyaan tadi 2. Ya, itu juga tadi yang 3 itu mengenai adanya sampai kapan kita itu menunggu populasi. Ya. Jadi kalau gitu populasinya sampai kapan kita mau panen? Karena populasi terus tidak jadi masalah. Saya sudah jelaskan semua tadi, ada 3 rangkaian tadi pertanyaan, saya sudah kupas, saya sudah jawab dengan perdetail. Tetapi kalau masih ada pertanyaan saudaraku, silakan tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya akan kupas secara mendetail supaya saudara kita itu bisa paham. Namun yang tulis di bawah kolom komentar, yang saudara kita tadi itu bukan dia yang memberikan pertanyaan, bisa dengar, bisa juga dipetik. Lain pertanyaannya, lain pertanyaan teman-teman. Itulah bagusnya. Nah, itulah bahasa saya, kita itu saling konsultasi, bertukar pikiran, ya, saling sharing. Itu bahasanya hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kepada Allah dan hubungan sesama manusia. Ya, itu maksud saya. Ini kita manusia itu saling memberikan namanya ilmu, dan ilmu itu datangnya dari Allah. Ya. Oke. Ini alhamdulillah, ini keras angin saudaraku, sejuk. Ini ciptaan dari Allah juga semua. Kita akan rasakan, dan yang rasakan itu ciptaan juga dari Allah. Oke. Dan memberikan itu, mendatangkan itu angin dan mendatangkan manusia, kita semua dari sana. Ya, kita syukuri ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mohon maaf kalau ada kata-kata saudaraku, karena saya manusia biasa, saya juga belajar, saya tidak ada apa-apanya, ya. Saya hanya mensyukuri apa yang ada. Oke. Jadi kalau ada yang bertanya saudaraku, silakan tulis di bawah kolom komentar. Nanti saya jelaskan secara mendetail. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus saudaraku.